Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Keterampilan Abad ke-21 pada mata kuliah Pengembangan Matematika SD di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elvi Melani SSI MPD dan Ibu Nur Harastika MPD. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya Nurkiba Mandasari Lubis selaku moderator dan pemateri yang pertama. Kemudian yang kedua ada Suhaila Hayana Sution sebagai pemateri kedua. Kemudian ada teman kami, Ilda Zahratunisa sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Siti Afika Rahmamanik sebagai pemateri keempat. Adapun pembahasan kami pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pembelajaran dalam konteks keterampilan abad ke-21, yang kedua, prinsip keterampilan abad ke-21, yang ketiga, model pembelajaran abad ke-21, dan yang keempat, tantangan pendidik profesional dalam upaya mengimplementasikan pembelajaran dan keterampilan abad ke-21. Yang pertama, pembelajaran dalam konteks keterampilan abad 21. Jadi hakikat belajar adalah proses aktif di mana orang-orang memperoleh, membangun, serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai melalui interaksi, refleksi, dan pengalaman. Ini kami kutip menurut Sofian tahun 2025. Jadi belajar merupakan proses yang dialami oleh setiap orang dan berlangsung sepanjang hayat. Proses ini tuh menghasilkan 3 aspek. Yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua ada keterampilan ataupun psikomotor, yang keempat sikap ataupun afektif. Jadi hakikat belajar pada abad ke-21 semakin berkembang dengan menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang sekarang sering kita sebut sebagai student center, di mana penerapan teknologi informasi dan komunikasi disertai dengan pengembangan 4 keterampilan utama abad ke-21, yaitu yang dikenal sebagai 4C, berpikir kritis atau critical thinking, kreatif atau creativity, komunikatif atau communication, dan mampu bekerja sama atau collaboration menjadi fokus utama dalam pembelajaran modern. Adapun dimensi-dimensi kompetensi abad ke-21 yaitu yang pertama, dimensi pengetahuan ataupun knowledge. Jadi pengetahuan adalah kemahiran atau pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Jadi adapun dimensi pengetahuan mencakup 1 fakta, 2 konsep, dan 3 generasi yang dapat dipahami siswa. Kemudian yang kedua ada dimensi keterampilan ataupun skill. Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya. Macam-macam keterampilan yaitu yang pertama ada keterampilan dalam berpikir, yang kedua keterampilan akademik, ketiga keterampilan penelitian, dan yang keempat keterampilan sosial. Kemudian ada dimensi nilai dan sikap atau value and attitude. Seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika mereka berpikir ataupun bertindak. Jadi nilai ini adalah kemahiran yang memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dan dengan tindakan yang tepat. Sedangkan sikap adalah kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan-keyakinan, interest, pandangan-pandangan, dan kecenderungan tertentu. Adapun yang keempat yaitu dimensi tindakan atau action. Tindakan sosial ini merupakan dimensi pembelajaran yang penting karena tindakan sosial dapat memungkinkan siswa menjadi aktif melalui cara berlatih secara konkret dan praktis. Adapun di sini selanjutnya menurut Nurhayati dan Farida tahun 2024 mengungkapkan bahwa keterampilan yang hendaknya dipersiapkan bagi siswa untuk menghadapi tuntutan abad ke-21 adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Keterampilan komunikasi menuntut siswa untuk memahami, mengolah, dan menciptakan komunikasi secara efektif dalam berbagai bentuk, baik secara lisan maupun tulisan, ataupun dalam multimedia. Dalam pembelajaran, siswa diberikan kesempatan menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide-ide, baik pada berdiskusi dengan temannya maupun ketika menyelesaikan soal-soal mungkin yang diberikan guru. Kemudian yang kedua, collaboration skill atau keterampilan bekerja sama. Keterampilan bekerja sama menuntut siswa menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama kelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dengan berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, serta menempatkan empati pada tempatnya, menghormati jika ada teman yang berbeda pendapat. Kemudian yang ketiga ada
critical thinking dan problem solving skill. Jadi critical thinking dan problem solving skill ini adalah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini menuntut siswa berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan rumit serta kompleks. Jadi siswa itu diharapkan menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Kemudian yang terakhir itu ada creativity and innovation skill atau kreativitas dan keterampilan berinovasi. Kreativitas dan keterampilan berinovasi ini nantinya menuntut siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, kemudian menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada orang lain. Ini bersifat terbuka ataupun responsif terhadap perspektif baru yang mungkin berbeda dengan perspektif lamanya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh teman kami mengenai prinsip keterampilan abad ke-21, yaitu kepada Suhaila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah materi prinsip keterampilan abad 1. Menurut Syahputra dalam Rifah Hanifah Mardiyah tahun 2021 halaman 34, pembelajaran abad ke-21 ini memiliki 4 prinsip utama, yaitu 1. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik atau student center instruction. Dalam proses belajar, peserta didik berperan aktif sebagai subjek yang mengembangkan minat dan potensinya. Jadi artinya mereka tidak hanya berperan sebagai pendengar atau penghafal materi dari guru, melainkan menjadi pusat kegiatan belajar untuk mengasah kemampuan berpikir, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua, pendidikan harus bersifat kolaboratif. Jadi peserta didik ini perlu dibiasakan untuk bekerja sama dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya dan nilai yang beragam. Tujuannya agar mereka mampu bekerja secara produktif, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, menghargai perbedaan pandangan, dan menumbuhkan sikap empati dalam setiap interaksi. Yang ketiga, pembelajaran harus memiliki konteks nyata. Guru itu perlu merancang metode pembelajaran yang terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan begitu, peserta didik dapat memahami makna, nilai, serta keyakinan dari apa yang mereka pelajari. Kemudian, bisa menerapkannya dalam situasi nyata di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat. Jadi untuk membentuk peserta didik yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya, sekolah itu sebaiknya memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Jadi hal ini dapat menumbuhkan kepekaan, empati, dan rasa tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar di diri siswa. Baik, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suhaila atas pemaparan materinya mengenai prinsip keterampilan abad ke-21. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan yang ketiga mengenai model-model pembelajaran abad ke-21 yang akan dipaparkan oleh teman kami. Kepada Ilda Zahratunisa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran abad ke-21. Jadi, dalam pembelajaran abad ke-21 ini, tentunya peran pendidik itu sangat penting ya, karena mereka itu kan dituntut untuk mampu merancang sistem pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, baik dari segi kurikulum maupun proses belajar mengajarnya. Jadi, guru itu harus memiliki berbagai keterampilan agar bisa membantu siswa menjadi individu yang mampu berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, kreatif, inovatif, serta melek teknologi dan informasi. Nah, adapun 7 model pembelajaran yang disarankan dalam pembelajaran abad ke-21 ini menurut Rifah Hanifah Mardiyah dan kawan-kawan tahun 2021 itu yang pertama, discovery learning. Jadi model ini tuh menuntun siswa untuk menemukan sendiri konsep atau pengetahuan baru melalui kegiatan eksplorasi dan percobaan. Jadi guru itu tidak memberi
jawaban langsung, tetapi memberikan petunjuk atau rangsangan agar siswa ini mencari dan menemukan jawabannya. Kemudian yang kedua itu inquiry learning. Jadi model pembelajaran ini tuh mirip dengan discovery learning, tetapi lebih terarah pada proses bertanya dan meneliti secara ilmiah. Jadi siswa ini belajar melalui serangkaian langkah ilmiah seperti merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Kemudian yang ketiga itu ada problem-based learning. Jadi model pembelajaran ini itu dimulai dengan suatu masalah nyata yang harus dipecahkan siswa. Jadi masalah ini tuh tentunya mendorong siswa untuk berpikir kritis, mencari informasi, dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Kemudian yang keempat itu ada project based learning, di mana siswa belajar dengan mengerjakan proyek dengan jangka waktu yang tertentu yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Nah, jadi dalam prosesnya siswa ini melakukan riset, kolaborasi, dan menghasilkan produk yang nyata. Kemudian yang kelima itu ada production based learning. Jadi model pembelajaran ini menggabungkan proses belajar dengan kegiatan yang menghasilkan produk nyata yang bisa digunakan atau dijual gitu. Biasanya model pembelajaran ini itu diterapkan di SMK ya, tetapi juga bisa diadaptasi di sekolah umum untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Kemudian yang keenam itu ada model pembelajaran teaching factory, di mana model pembelajaran ini tuh menggabungkan pembelajaran sekolah dengan dunia kerja nyata gitu. Jadi siswa ini belajar dalam situasi yang menyerupai industri atau tempat kerja agar mereka itu memiliki pengalaman profesional. Kemudian yang ke-7 itu ada blended learning. Jadi model pembelajaran ini tuh bertujuan agar proses belajarnya menjadi lebih efektif, efisien, serta membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Karena model ini tuh memadukan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring atau online. Tujuannya agar siswa itu dapat belajar secara fleksibel, baik secara langsung maupun mandiri dengan teknologi digital. Kemudian ada pun model pembelajaran abad ke-21 yang ditambahkan oleh Mainier, Albina, dan kawan-kawan tahun 2022 itu ada 5 model pembelajaran. Yang pertama itu ada synergetic teaching, jadi atau pembelajaran sinergis. Jadi model pembelajaran ini itu mengajak siswa belajar dengan dua cara yang berbeda agar mereka itu bisa membandingkan dan menyimpulkan hasil belajarnya sendiri. Misalnya satu kelompok belajar lewat membaca buku, sementara kelompok lain itu lewat menonton video. Setelah itu mereka itu bisa bertukar hasil belajar dan berdiskusi. Tujuannya agar siswa ini bisa melihat berbagai sudut pandang, agar mereka juga bisa berpikir kritis dan belajar bekerja sama. Kemudian yang kedua itu ada information search atau mencari informasi. Jadi dalam model ini, siswa itu didorong untuk mencari informasi sendiri dari berbagai sumber seperti buku, internet, majalah, ataupun pertanyaan yang harus dijawab. Tujuannya ini tentunya melatih kemandirian siswa, rasa ingin tahu, dan kemampuan literasi digital siswa. Kemudian yang ketiga itu ada jigsaw learning atau belajar dengan model jigsaw. Model ini tuh disebut juga dengan pembelajaran saling mengajar antar teman. Jadi setiap siswa ini mempelajari satu bagian materi dan menjadi bisa dikatakan ahli kecil pada bagian itu. Kemudian mereka kembali ke kelompoknya untuk mengajarkan materi tersebut kepada teman-teman yang lain. Tujuannya agar semua siswa ini bisa aktif, bertanggung jawab, dan saling membantu dalam memahami pelajaran. Kemudian yang keempat itu ada card sortir atau sortir kartu. Jadi model ini tuh menggunakan kartu yang berisi kata, gambar, atau konsep yang harus dikelompokkan sesuai dengan kategori yang benar. Jadi kegiatan ini tuh dilakukan secara berkelompok sehingga terasa seperti permainan edukatif gitu.
Tujuannya untuk membantu siswa memahami konsep dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian yang terakhir itu ada everyone is a teacher here, atau setiap siswa ini adalah guru. Jadi dalam model ini tuh setiap siswa diberi kesempatan menjadi guru bagi teman-temannya. Mereka mempelajari topik tertentu lalu menjelaskan atau mempresentasikannya di depan kelas. Tujuan model pembelajaran ini adalah tentunya untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, kemampuan berbicara, dan pemahaman terhadap materi. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ilda Zahra Tunisa yang telah memaparkan materi mengenai model-model pembelajaran pada abad ke-21. Selanjutnya, kita masuk pada topik bahasan yang keempat dan yang sekaligus yang terakhir, yaitu tantangan pendidik profesional dalam upaya mengimplementasikan pembelajaran dan keterampilan abad ke-21 yang akan dipaparkan oleh rekan kami, Siti Afika Rahmamanik. Kepada Siti Afika, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tantangan pendidik profesional dalam upaya mengimplementasikan pembelajaran dan keterampilan abad 21. Pendidik profesional memiliki peran strategis dalam menyiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan abad ke-21. Guru diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, manajer, konselor, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Namun, upaya untuk mengimplementasikan pembelajaran dan keterampilan abad ke-21 menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menuntut guru untuk memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian yang mumpuni. Yang pertama, tantangan utama pendidik profesional di abad ke-21 yaitu perubahan kurikulum dan ketidaksiapan adaptif. Dan salah satu tantangan terbesar bagi guru profesional adalah perubahan kurikulum yang cepat. Peralihan menuju kurikulum merdeka menuntut guru untuk lebih mandiri, kreatif, dan reflektif dalam merancang kegiatan belajar yang berorientasi pada proyek, kolaborasi, serta penguatan karakter. Namun, banyak guru masih belum siap secara konseptual dan teknis dalam memahami esensi dan tujuan kurikulum baru. Nah, menurut Yahya dan Martada 2025, sebagai guru masih kesulitan dalam menyusun modul ajar, melakukan asesmen autentik, serta mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ke dalam proses pembelajaran. Kurangnya pelatihan, panduan teknis, dan sarana pendukung menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kurikulum secara optimal. Kemudian yang kedua, penguasaan teknologi digital dan literasi media. Di era digital, teknologi bukan lagi pelengkap tetapi menjadi elemen utama dalam pembelajaran abad ke-21. Guru profesional dituntut mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik belajar siswa. Tarihoran tahun 2017 menegaskan bahwa guru abad 21 harus memiliki keterampilan dalam memanfaatkan media digital, internet, serta perangkat pembelajaran interaktif untuk mendukung penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, namun kenyataannya masih banyak guru yang terbatas dalam kemampuan teknologi atau digital literasi, baik karena kurangnya pelatihan maupun keterbatasan sarana prasarana. Yahya dan Marta tahun 2025 juga mengungkapkan bahwa sekitar 58% guru merasa kewalahan dengan cepatnya perkembangan teknologi sehingga belum mampu memanfaatkan media digital secara efektif. Nah, kesenjangan digital atau digital video antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital guru melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi pembelajaran abad ke-21. Kemudian yang ketiga, diversitas peserta didik dan pembelajaran inklusif. Abad ke-21 juga ditandai oleh meningkatnya keberagaman peserta didik, baik dari segi kemampuan akademik, sosial, budaya, maupun kebutuhan belajar. Guru profesional dituntut mampu menerapkan pembelajaran yang diferensiatif dan inklusif agar semua peserta didik dapat berkembang sesuai potensinya. Kemudian yang keempat, beban administratif dan tuntutan profesionalisme.
Selain tugas utama mengajar, guru juga dihadapkan pada tuntutan administratif yang tinggi seperti penyusunan perangkat ajar, laporan kinerja, input data pada sistem digital, serta tanggung jawab non-pengajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler dan kepanitiaan sekolah. Kemudian, yang kelima, kesejahteraan dan dukungan sosial profesional. Kesejahteraan guru baik secara finansial maupun psikologis merupakan aspek penting dalam profesionalisme pendidikan. Guru yang tidak sejahtera akan sulit untuk fokus pada inovasi dan kualitas pengajaran. Kemudian next, adapun strategi menghadapi tantangan pendidik profesional. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan abad 21, seperti literasi digital, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan karakter. Nah, pelatihan yang berkesinambungan membantu guru beradaptasi terhadap perubahan kurikulum dan teknologi. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan komunitas praktik atau professional learning community. Guru dapat membangun kolaborasi dengan sesama pendidik untuk saling berbagi praktik baik atau best practice, berdiskusi tentang permasalahan pembelajaran, dan mengembangkan inovasi secara kolektif. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara kreatif dan etis. Guru perlu memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk melakukan refleksi, penilaian formatif, dan komunikasi efektif dengan siswa. Penggunaan teknologi harus didukung dengan kesadaran etis dan tanggung jawab digital. Kemudian yang keempat, reformasi administratif dan dukungan manajerial sekolah. Kepala sekolah dan pengawas perlu mengurangi beban administratif guru dengan menyediakan sistem manajemen digital yang efisien, serta memberikan waktu khusus bagi guru untuk melakukan refleksi dan inovasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi guru. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan kesejahteraan guru seperti tunjangan profesional, perlindungan hukum, dan dukungan psikologis. Kesejahteraan yang baik akan memacu motivasi dan dedikasi guru dalam menciptakan pembelajaran berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Afika Rahmamanik yang telah memaparkan materi mengenai tantangan, kemudian juga ada tadi mengenai strategi dalam menghadapi tantangan dari pendidik profesional abad ke-21. Oke, demikianlah presentasi kami dan di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran abad ke-21 menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, kemudian sikap dan nilai melalui tindakan yang relevan dengan tantangan zaman. Pembelajaran berpusat pada siswa atau yang dikenal sebagai student center, bersifat kolaboratif, kontekstual, dan sering terintegrasi dengan masyarakat. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengasah keterampilan 4C, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, melalui berbagai model pembelajaran. Seperti yang pertama ada discovery learning, kemudian ada project based learning, ada blended learning, kemudian berbagai model-model lain, tapi dalam itu guru juga menghadapi tantangan seperti perubahan kurikulum, keterbatasan literasi digital, administrasi. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan berkelanjutan, dukungan institusi, serta peningkatan kesejahteraan guru untuk menunjang keberhasilan pendidikan pada abad ke-21. Jadi keberhasilan pendidikan pada abad ke-21 ini sangat bergantung pada kemampuan pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berkarakter agar peserta didik siap untuk menghadapi perubahan global. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.